kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menyampaikan materi. Yang pertama, sumber belajar berbasis teknologi. Kedua, sumber belajar di organisasi. Dan yang ketiga, sumber belajar berbasis lingkungan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nabila Ayu Setiawati. Perkenalkan, saya Irma. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatul Muin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan, jurusan Teknologi Pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sumber belajar berbasis teknologi. Dalam konteks pembelajaran, mediatik dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran. Di dalam kawasan pengembangan terdapat keterkaitan yang kompleks antara teknologi dan teori yang mendorong terhadap desain pesan maupun strategi pembelajarannya. Jenis-jenis sumber dan media yang dapat digunakan dalam pembelajaran teknologi yaitu internet, intranet, mobile phone, flash disk, email, LCD proyektor, dan lain-lain. Adapun sumber belajar berbasis teknologi pembelajaran meliputi yang pertama, teknologi cetak. Teknologi cetak adalah cara untuk memproduksi atau menyampaikan bahan seperti buku, koran, majalah, modul, dan bahan-bahan visual yang statistik, terutama melalui pencetakan mekanis atau fotografis. Teknologi ini menjadi dasar untuk pengembangan dan pemanfaatan dari kebanyakan bahan pembelajaran lain. Hasil teknologi ini berupa cetakan, teks dalam penampilan komputer, atau suatu penggunaan teknologi komputer untuk produksi. Dua komponen teknologi ini adalah bahan teks, verbal, dan visual. Pengembangan kedua jenis bahan pembelajaran tersebut sangat bergantung pada teori persepsi visual, teori membaca, dan pengolahan informasi oleh manusia, dan teori belajar. Yang kedua, teknologi audiovisual. Teknologi audiovisual merupakan cara memproduksi atau menyampaikan bahan dengan menggunakan peralatan dan elektronis untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. Pembelajaran audiovisual dapat dikenal dengan mudah karena menggunakan perangkat keras dalam proses pengajaran. Yang ketiga, teknologi berbasis komputer. Teknologi berbasis komputer merupakan cara-cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan perangkat yang bersumber pada mikroprosesor. Pada dasarnya, teknologi berbasis komputer menampilkan informasi kepada pembelajar melalui tayangan di layar monitor. Berbagai aplikasi komputer biasanya disebut Computer Based Instruction atau CBI, Computer Assisted Instruction atau CAA, atau Computer Managed Instruction atau CMA. Aplikasi-aplikasi ini hampir seluruhnya dikembangkan berdasarkan teori perilaku dan pembelajaran terprogram. Akan tetapi sekarang lebih banyak berlandaskan pada teori kognitif. Yang terakhir yakni teknologi terpadu. Teknologi terpadu merupakan cara untuk memproduksi dan menyampaikan bahan dengan memadukan beberapa jenis media yang dikendalikan oleh komputer. Keistimewaan yang ditampilkan oleh teknologi ini khususnya dengan menggunakan komputer dengan spesifikasi tinggi, yakni adanya interaktivitas pembelajar yang tinggi dengan berbagai macam sumber belajar. Jadi adapun yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang sumber belajar yang ada di dalam organisasi. Jadi menurut saya sumber belajar yang ada di dalam organisasi itu terbagi atas dua. Yang pertama, sumber belajar yang berasal dari orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Dan yang kedua, fasilitas pendukung yang ada di dalam organisasi. Jadi maksud saya tentang bagaimana kita belajar melalui orang-orang yang ada di organisasi. Contohnya yang pertama, kita dapat mempelajari tentang kepemimpinan dan cara mengelola organisasi melalui ketua organisasi tersebut. Selain daripada itu, kita juga dapat mempelajari berbagai macam keahlian, berbagai macam bidang melalui ketua-ketua bidang yang ada di dalam organisasi tersebut. Itulah yang saya maksud tentang sumber belajar dari orang-orang yang ada di organisasi tersebut. Dan yang kedua, yang saya maksud sumber belajar dari fasilitas-fasilitas pendukung yang ada dalam organisasi tersebut, seperti organisasi yang memiliki perpustakaan mini. Nah, kita dapat mempelajari berbagai macam hal dari buku-buku yang ada dalam organisasi tersebut, dan kita juga dapat mempelajari berbagai macam hal yang ada di sekretariat organisasi tersebut, karena di dalam sekretariat organisasi terdapat berbagai macam arsip-arsip yang dapat kita pelajari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis lingkungan. Pembelajaran berbasis lingkungan adalah pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar yang membimbing peserta didik untuk menghubungkan pengetahuannya dengan kehidupan sehari-hari. Proses belajar berdasarkan alam sekitar akan membantu anak didik untuk menyesuaikan dirinya dengan keadaan sekitarnya. Ovidio de Crowley dikenal dengan teorinya bahwa sekolah adalah dari kehidupan dan untuk kehidupan. Dikemukakan bahwa bawalah kehidupan ke dalam sekolah agar kelak anak didik dapat hidup di masyarakat. Pembelajaran berdasarkan pendekatan lingkungan dilakukan dengan dua cara. Pertama, membawa peserta didik ke lingkungan untuk kepentingan pembelajaran, dan membawa sumber-sumber dari lingkungan ke sekolah untuk kepentingan pembelajaran. Lingkungan sebagai dasar pengajaran adalah faktor kondisi kondisional yang mempengaruhi tingkah laku individu dan merupakan faktor belajar yang penting. Lingkungan belajar atau pembelajaran atau pendidikan terdiri dari pertama lingkungan sosial adalah masyarakat, kelompok besar ataupun kecil. Yang kedua, lingkungan personal meliputi individu-individu sebagai suatu pribadi berpengaruh terhadap individu lainnya. Ketiga, lingkungan alam meliputi sumber daya alam yang dapat diberdayakan bagi sumber belajar. Yang keempat, lingkungan kultural mencakup hasil budaya dan teknologi yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar dan dapat dijadikan faktor pendukung pengajaran.
Cukup sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih. Sampai jumpa.